Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Nurfasya Tuzana, NIM 4011919198 dari Ekonomi Syariah G. Di sini saya akan membahas tentang cost of capital. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian cost of capital. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan untuk mendapatkan modal, baik yang berasal dari hutang, saham, preference, saham biasa, maupun laba yang ditahan untuk biaya investasi perusahaan. Yang kedua ada perhitungan biaya modal. Perhitungan biaya menggunakan modal biasanya didasarkan atas perhitungan sesudah pajak atau after tax. Biaya modal dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama dari pihak investor. Biaya modal merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan merupakan pencerminan atau dipengaruhi oleh tingkat risiko, aktiva yang dimiliki, dan struktur modal serta faktor lainnya seperti manajemen. Yang kedua dari pihak perusahaan. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal dari investor. Biaya modal rata-rata atau average cost of capital biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usul investasi, yaitu dengan membandingkan rate of returns dari suatu investasi tersebut dengan cost of capital. Cost of capital berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, hutang jangka pendek. Yang kedua, hutang jangka panjang. Yang ketiga, saham preference. Yang keempat, laba yang ditahan. Yang kelima, emisi saham biasa baru. Yang pertama, hutang jangka pendek, yaitu hutang dagang. Biaya bunga yang biasanya dibayar atas keuntungan sebelum pajak. Jadi pajak akan lebih kecil. Selanjutnya, yang B ada hutang wesel, bunga tetap dari nominal per tahun. Yang C ada hutang bank, bunga tetap dari nominal per tahun. Yang kedua ada hutang jangka panjang, yaitu obligasi, ada biaya cost of bond. Yang ketiga ada saham preference, yaitu mempunyai sifat campuran antara hutang dan saham biasa. Sifat hutang karena punya kewajiban yang tetap. Sifat saham preference berhak menerima dividen lebih dahulu. Yang keempat, laba yang ditahan. Ada biayanya sebesar tingkat pendapatan investasi atau rate of returns. Dalam saham diharapkan diterima oleh para investor. Yang kelima, ada emisi saham biasa baru, yaitu biaya lebih besar dari biaya laba yang ditahan karena ada biaya emisi. Yang selanjutnya, biaya hutang jangka panjang. Obligasi atau cost of bond sama dengan KD. Dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama dengan shortcut formula. Rumusnya FC sama dengan F min P per N atau KI sama dengan N per P plus V per 2 kali 100%, di mana C sama dengan bunga obligasi tahunan dalam rupiah, F sama dengan P, di mana harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umumnya, P sama dengan VB, yang di mana harga pasar modal, N sama dengan umur obligasi. Yang B dengan menggunakan table present value atau PV. Rumusnya PO sama dengan P0 sama dengan sigma T sama dengan 1 per buka kurung 1 plus KD tutup kurung plus M per buka kurung 1 plus KD tutup kurung, di mana I sama dengan C, yaitu bunga obligasi tahunan dalam rupiah, PO yaitu harga pasar obligasi, M yaitu harga nominal obligasi atau harga yang akan diterima pada akhir umurnya atau nilai jatuh tempo. Jika obligasi baru dijual sama dengan nilai nominalnya dan tidak ada floating cost atau biaya emisi, maka biaya hutang sama dengan biaya bunga yang menyamakan present value atau VP. Penerimaan bunga dan pelunasan pokok pinjaman atau KD sama dengan tingkat bunga. Karena pembayaran bunga merupakan pengurangan pajak, maka biaya hutang
setelah pajak atau KI harus disesuaikan dengan cara mengalihkan dengan buka kurung dengan 1 min pajak, sehingga menjadi KKI sama dengan KD buka kurung 1 min pajak tutup kurung. Contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya biaya hutang setelah pajak. Rumusnya seperti gambar berikut. Bila obligasi tersebut dijual dengan harga sesuai dengan harga nominalnya, maka biaya hutang akan lebih rendah daripada biaya bunga yang dibayarkan. Biaya modal saham preferen. Rumusnya PO sama dengan DPS per KP, yaitu PO sama dengan harga saham preferen, DPS sama dengan dividen saham preferen, KP sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham preferen. Bila ada floating cost, maka biaya modal saham preferen diperhitungkan atas dasar besi yang diterima atau P.net. KP sama dengan DP per P.net. Contoh soal bisa dilihat di buku manajemen keuangan halaman 133. Selanjutnya biaya modal sendiri. Biaya modal sendiri atau KE adalah sebesar required rate of returns. Investor saham biasa. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri dengan dua cara. Yang pertama, laba ditahan, yang kedua mengeluarkan saham baru. Biaya laba ditahan pada prinsipnya akan lebih rendah daripada biaya modal saham baru karena penjualan saham biasanya ada floating cost atau biaya emisi saham. Yang selanjutnya biaya modal laba ditahan. Rumusnya P0 sama dengan D per KE atau KE sama dengan D per P0. Dalam kenyataannya modal yang mempengaruhi pertumbuhan dirasa lebih realistis karena bukankah investor mengharapkan bahwa dividen akan terus meningkat dari tahun ke tahun, maka rumusnya menjadi KE sama dengan D1 per P0 plus G. Biaya modal saham biasa, rumusnya seperti gambar berikut, yaitu DE sama dengan D1 per PO buka kurung 1 min C plus G. Biaya penggunaan modal secara keseluruhan over all cost of capital. KO sama dengan D per E plus D plus P buka kurung KI tutup kurung plus P per E plus D plus P buka kurung KP tutup kurung plus E per E plus D plus P buka kurung KE tutup kurung. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.